Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira dengan NIM 117830113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang seleksi sumber daya manusia pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Setelah itu, sebelum lanjut kepada pembahasan terkait seleksi sumber daya manusia, di sini kita akan mengetahui kenapa perlu suatu seleksi dalam menentukan sumber daya yang akan menjadi penunjang bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Secara umum, definisi dari seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Setelah itu, tujuannya adanya proses seleksi dari SDM ini. Yang pertama itu untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Kemudian yang ketiga mengevaluasi dan mempekerjakan serta menempatkan pelamar sesuai dengan minat. Kemudian yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Kemudian yang terakhir yaitu memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima atau dapat merugikan suatu perusahaan. Setelah itu, dalam suatu penyeleksian terdapat metode-metode yang digunakan agar suatu penyeleksian dalam perusahaan itu tidak dilakukan sembarangan. Nah, metodenya itu terdapat dua metode. Yang pertama itu metode secara non-ilmiah dan yang kedua yaitu metode secara ilmiah. Yang pertama itu metode secara non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, tetapi hanya kepada perkiraan dan pengalaman saja. Jadi yang dilihat dari seleksi non-ilmiah ini hanya didasarkan pada pengalaman pekerjaan yang memang sudah didapatkan oleh si pelamar. Kemudian seleksi ini tidak berpedoman kepada unsur pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diberikan atau diisi. Maka dari itu perlulah suatu unsur yang jelas agar seleksi itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang pertama yaitu memberikan surat lamaran. Nah, surat lamaran ini jelas dibuat dan ditujukan oleh pelamar kepada perusahaan. Kemudian yang kedua ijazah terakhir dan transkrip nilai. Kemudian surat keterangan pekerjaan dan pengalaman. Kemudian referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pengaruh atau menjadi salah satu penguat untuk seseorang itu mendapatkan pekerjaan itu surat rekomendasi dari pihak-pihak yang dapat dipercaya yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima itu ada work interview, yaitu melaksanakan interview. Yang keenam itu penampilan dan keadaan fisik. Jadi penampilan dan keadaan fisik pun dalam sumber daya manusia itu sangat ditentukan dan sangat dibutuhkan karena penampilan adalah hal yang paling perlu dalam suatu perusahaan. Jangan sampai perusahaan menampung pekerja-pekerja yang memang tidak mengikuti atau tidak mengikuti prosedur dalam berpakaian. Kemudian
eh, keturunan dari pelamar. Nah, ini juga latar belakang yang memang dimiliki oleh pelamar itu sangat penting. Kemudian ada tulisan pelamar, dan yang terakhir yaitu adalah surat keterangan kesehatan calon pelamar. Nah, setelah tadi dijelaskan terkait metode non-ilmiah yang dilakukan dalam seleksi sumber daya manusia, ada juga metode ilmiah, yang dimana metode ilmiah ini yaitu pengembangan seleksi dari non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi upaya memperoleh karyawan yang kompeten dengan menempatkan pelamar sesuai dengan posisi yang tepat. Nah, seleksi ilmiah ini dilaksanakan dengan cara-cara berikut. Pertama, yaitu metode kerja yang jelas dan sistematis. Kemudian, ada juga berorientasi kepada prestasi kerja. Kemudian, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Keempat, berdasarkan kepada job analysis dan ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir yaitu pedoman kepada undang-undang perusahaan. Jadi sesuai dengan undang-undang atau ketentuan dari perusahaan. Selain yang tadi disebutkan, ada juga komponen-komponen dalam menentukan proses seleksi terkait seleksi sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja seperti keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik. Nah, ini juga menjadi satu komponen yang penting dalam proses penyeleksian. Kemudian ada serangkaian alat seleksi atau tim penyeleksi dalam suatu perusahaan. Terdapat 3 jenis seleksi. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, yaitu tadi berupa hal-hal yang harus dipenuhi seperti berkas yang tadi disampaikan di awal. Kemudian ada seleksi tertulis, dan yang terakhir ada seleksi tidak tertulis, yaitu berupa wawancara. Nah, jadi ketentuan-ketentuan yang tadi telah dipaparkan dengan jelas terkait seleksi dari SDM itu akan menentukan bagaimana posisi pelamar terkait kemungkinan-kemungkinan untuk diterima ataupun ditolak dalam suatu perusahaan tersebut. Pentingnya suatu seleksi dalam perusahaan yaitu juga bisa menentukan kriteria yang memang pantas dan cocok untuk keberlangsungan perkembangan perusahaan. Jadi adanya seleksi ini tidak begitu saja dibuat atas dasar ketidakbermanfaatan, namun adanya seleksi dalam perusahaan terkait menyaring sumber daya manusia yang akan mengisi ruang-ruang di perusahaan, yaitu salah satunya perusahaan berusaha menyaring pekerja-pekerja yang memang kompeten dan sesuai dengan skill yang dimilikinya agar kedepannya perusahaan dapat berjalan atau berkembang sesuai dengan tujuan dari suatu perusahaan. Jangan sampai seleksi ini itu terabaikan ataupun tidak disertakan dalam suatu perusahaan. Maka ketika hal itu terjadi, hal-hal yang akan dirasakan oleh perusahaan atau kendala yang akan dirasakan oleh perusahaan yaitu terjadinya kemandegan atau ketidakberjalanan suatu struktur dalam perusahaan. Maka sesuai dengan hadis yang disampaikan yang bunyinya seperti ini. Rahim,
idza dha'iatil amanatu fangtazir sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Qala idza asnidal amri ila ghairi ahlihi fangtazir sa'ah. Yang artinya, jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Dia Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu?" Beliau menjawab, "Jika suatu urusan disertakan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." Maka pentingnya seleksi dalam sumber daya manusia untuk diseleksi dalam memasuki perusahaan itu, pentingnya itu. Maka jangan sampai urusan yang tidak sesuai dengan skill yang memang dimiliki oleh pelamar itu jangan sampai kita salah memberikan. Ketika hal itu terjadi, maka suatu kehancuran atau kegagalan dalam suatu perusahaan itu akan terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.